Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita mulai majelis ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dengan bacaan basmalah ini kegiatan kajian yang kita lakukan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, pada pertemuan 2 minggu yang lalu kita sudah mempelajari berkaitan dengan fadhailus shalah. Baru kita pelajari 2 tentang keutamaan sholat, bahwa sholat itu bisa menghapus kesalahan. Ya, mestinya dengan kita melaksanakan wudhu saja itu kita sudah bebas dari kesalahan. Ya, karena setiap basuhan yang kita lakukan terhadap anggota wudhu kita, maka itu bisa menghilangkan, mengukurkan kesalahan-kesalahan bersamaan dengan air sampai tetesan air yang terakhir. Itu dengan wudhu. Ya. Setiap kita membasuh wajah kita, masihkah kita itu menunjukkan takabur, kesombongan kita di hadapan manusia? Dengan membasuh wajah kita, masihkah kita tidak mau tunduk, tawadhu kepada Allah dan sama manusia? Dengan kita membasuh tangan, masihkah kita mengambil yang bukan hak kita? Mestinya begitu. Lalu kemudian dilanjutkan dengan sholat. Jadi sudah bersih sebenarnya kita ini. Tidak ada ruang sedikit pun di dalam diri kita untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wudu sendiri sudah membersihkan dosa-dosa anggota badan kita dari yang jawarih, ya, yang dosa anggota badan sampai kemudian membersihkan alkohol. Dilanjutkan dengan ibadah sholat, maka sholat itu juga bisa menghapus kesalahan. Ya, bisa menghapus kesalahan. Termasuk juga kemarin sudah kita sampaikan bahwa sholat itu bisa mengangkat derajat kita, ya, derajat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, selanjutnya bahwa sholat itu menjadi tolak ukur atas amal yang kita lakukan. Tolak ukur, ya, ukuran kebaikan amal itu sangat, ya, berbanding dengan ibadah sholat kita. Kalau sholat kita itu baik, maka amal-amal selanjutnya itu akan baik. Kalau sholat kita itu buruk, maka amal-amal selanjutnya juga menjadi. Jadi tolak ukurnya adalah ibadah sholat kita. Di dalam satu riwayat dikatakan, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Sesungguhnya pertama kali yang akan dihisab pada diri seorang hamba pada hari kiamat, min amali, dari amalnya adalah apa? Sholatnya. Fa'in sholahat faqad aflaha wa anjah. Kalau sholatnya itu baik, ya, dari sisi kesesuaian rukun-rukun, ya, ketentuan-ketentuan yang sebagaimana dilakukan Rasulullah SAW, faqad aflaha, maka sungguh ia akan berbahagia, wa anjaha, dan dia akan najah, itu artinya sukses, ya, ma'an najah, ya, dia akan selamat. Fa'in fasadat, dan jika ia rusak sholatnya, ya, sholat rusak itu ya ketentuan-ketentuan rukunnya tidak terpenuhi, ya, kemudian tidak berdampak sama sekali
dari ibadah salatnya itu, faqad khaba wa khasara, maka sungguh ia akan menyesal dan ia akan merugi. Ini berkaitan dengan sholat yang wajib. Tetapi Allah kemudian meminta kepada malaikat, coba cek sholat sunnahnya. Jadi kalau sholat wajib kita sudah berantakan, ya, jadi sudah berantakan, ya, rukun-rukunnya tidak terpenuhi secara sempurna, ya sholat saja. Maka ada amalia yang sunnah yang kita lakukan tidak. Kalau kita masih memiliki ya ibadah-ibadah sunnah sebagai simpanan untuk menambal amalan-amalan wajib yang kita lakukan yang kurang itu, maka bisa selamat lakukan. Ya, tetapi kalau kita hanya melaksanakan yang wajib itu pun masih ya masih tidak sempurna, ya bisa jadi kita termasuk apa? Khaba wa khasara. Kita akan menyesal dan kita akan merugi. Ya. Maka jamaah rahimakumullah, tapi bagaimanapun sholat itu termasuk perkara yang terbaik yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini Allah seorang hamba saya belum sholat itu sebenarnya sudah cukup, saya belum sholat saja. Ya. Jadi entah sholatnya itu sedikit, entah itu sholatnya banyak, nek saya belum sholat saja itu satu hal yang terbaik. Cuma tentunya kita tidak sekedar di dalam melaksanakan ibadah sholat itu sekedar menggugurkan kewajiban. Ya. Tetapi kita menjadikan sholat itu sebagai satu kebutuhan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara keutamaan yang lain dari sholat itu adalah apa? Sholat itu bisa menjadi sarana silatul abdi bi rabbih, ya, menyambung hubungan antara seorang hamba dengan Tuhan. Ya. Jadi tidak sekedar melaksanakan hubungan kewajiban, tetapi ini hubungan dalam rangka menyambung antara kita sebagai hamba dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini menjadi satu kebutuhan. Karena satu kebutuhan ada satu itu ada rasa kerinduan yang begitu mendalam. Nek kemudian kita tidak ketemu dengan kekasih kita yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kerinduan. Karena ada kerinduan itu, ada kebutuhan yang begitu mendalam dalam diri kita, maka itu bisa menyebabkan kita berusaha di dalam sholat itu akan melaksanakan yang terbaik. Ya. Jadi sholat itu silatul abdi bi rabbih, bisa menyambung antara hamba dengan Tuhan. Ya. Maka dalam saya baru menemukan tadi malam itu, saya coba buka satu buku itu. Ternyata lafaz yang sering kali kita dengar as-sholatu mi'rajul mu'min itu adalah mahfudzah, kata-kata hikmah, ya, bukan hadis. Ya. Itu sebenarnya untuk menyamakan walaupun tidak persis antara apa yang dilakukan Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj. Jadi kalau Mi'rajnya Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha dalam rangka ketemu dengan Allah SWT. Ya. Jadi kalau digambarkan begini, ini Iqbal itu seorang reformis dari Pakistan. Ketika Rasulullah SAW Mi'raj itu ketemu dengan Allah, yang selama ini ia beribadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, wis ketemu langsung. Ya. Iku mestinya ra gelem mudun ya. Kira-kira gitu. Kita ini wis ketemu kekasih kita itu ono iku pengen berpakat. Ya.
inginnya berpahala. Ya. Tetapi ini berbeda. Kalau seorang sufi itu nek wis ketemu Allah itu mungkin asik masuk. Ya, asik masuk itu ya liyane wis minggir. Tapi Nabi tidak. Ya, begitu ia sudah ketemu dengan Allah lewat mi'rajnya, ya, dengan pesan sholat itu, Nabi kembali lagi. Ya, ada tanggung jawab keumatan yang harus dia laksanakan. Ini bedanya antara semangat kenabian, ya, dengan semangat apa? Orang-orang tasawuf atau para wali itu ketika mereka sudah sampai ketemu dengan kekasihnya, wes yang lainnya urusan dunia minggir. Tetapi semangat kenabian nubuwah itu tidak. Ya, ini menggambarkan semakin dekat dia dengan Allah itu mestinya dia segera turun kembali kepada masyarakat, menyelesaikan persoalan-persoalan keumatan. Nah, digambarkan bahwa as-salatu mi'rajul mukmin itu seperti itu. Ya. Kalau Nabi ketemu dengan Allah kekasihnya itu, maka dalam konteks kita sebagai seorang mukmin, sholat itulah sebenarnya mi'raj kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan di dalam kitab ini, annas-sholata hiya silatul abdi bi rabbi. Sholat itu silah, menyambung antara seorang hamba dengan Tuhannya. Kita sedang berhubungan, sedang berkomunikasi lewat ibadah sholat itu sendiri. Ya. Di dalam satu riwayat dikatakan an Abi Umamah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innal abda, seorang hamba idza qama fi sholati, ketika ia mendirikan sholat, futihat lahul jinan, maka akan dibuka baginya surga. Jinan itu jamak dari jannah. Wa kusifat, dan disingkap, ya, maka ada istilah mukasyafah, ya, penyingkapan realitas yang apa? Yang tidak pernah dia alami, ya, tidak pernah dia lebih disingkap. Ya, makanya ada orang-orang yang kasaf, ya, kasaf itu ya mengetahui hal-hal yang tidak diketahui oleh keumuman. Ya, saya pernah menyebutkan Imam Abu Hanifah ketika kita membahas tentang bab wudu. Jadi orang wudu itu kan kesalahannya itu, ya, menetes berguguran bersama dengan air sampai dengan tetesan air yang terakhir. Lah Imam Abu Hanifah itu pernah mukasafah, disingkapkan oleh Allah, ngerti, ya, oh si A lagi melakukan perbuatan dosa ini. Dilihat dari tetesan wudunya, karena wudu dulu itu kan di bak itu, ya. Jadi ngerti. Tetapi oleh Imam Abu Hanifah justru, ya Allah, tutup ini, jangan kau perlihatkan, ya, karena ini alim. Ya, makanya ya orang alim itu ya orang tidak kemudian orang yang ngerti barang ini, ngerti tidak. Orang alim itu ya orang yang bisa mengaji ilmu, menyampaikan kepada masyarakat. Ya, itu sekelas Imam Abu Hanifah, diperlihatkan oleh Allah hal-hal yang tidak bisa diketahui oleh orang banyak. Ngerti, oh si Aki lagi melakukan ini, si A lagi melakukan ini, dilihat dari tetesnya. Ya, ketika dia basuh wajah mungkin, ya, tetesan, maka muncul dosanya berkurang. Oh si A ini lagi melakukan ini. Nah ini sampai sedikit kira-kira ya, ngerti setiap tetesan itu kira-kira tetap jalur, pertahankan saja ya Allah. Tapi Imam Abu Hanifah tidak, jangan tutupi itu karena itu apa? Ya, ini maka ada istilah mukasyafah di dalam ilmu tasawuf itu. Ya. Nah, saya kembali lagi, wa sifat lahul hujub, dan disingkap baginya hijab, tirai. Ya. Bainahu wa baina rabbah, antara dirinya dan di antara Tuhannya. Sudah nggak ada tirai lagi. Jadi ketika kita sholat itu benar-benar hubungan ini. Makanya kemudian ketika ada orang yang sholat,
itu kita diperintahkan untuk apa? Stop. Ya, misalnya pas ini ya, dengan sholat itu ada orang lewat, cepat. Ya, masih lewat lagi, stop lagi, bahkan ketika bisa dibunuh. Itu riwayat Muslim gitu. Ya, cuma kalau dibunuh ya bagi kriminal gitu. Ya kan? Kalau kita membunuh gara-gara orang lewat sholat itu ya nanti kita penjara. Tapi ketentuan di dalam hadisnya seperti itu. Ya, ketika kita sholat ada orang lewat maka cegah. Ya, masih lewat lagi cegah. Ketiganya kita boleh membunuhnya. Ini kenapa? Karena itu mengganggu orang yang sedang melakukan komunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan lagi asik masuknya. Ya, kita ini sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala kok ya orang sing ganggu. Ya, itu sama dengan misalnya kalau kita ini ngobrol dengan kita dengan sesama saja, tiba-tiba orang lewatin lain ya mungkin nesu iki ora sopan gitu. Loh, ini dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya, maka bahkan lebih keras lagi itu. Nek wis ping 3 itu dibunuh boleh. Cuma dalam konteks Indonesia kan secara umum itu menjadi pidana kan gitu ya. Kalau di Makkah itu jadi biasanya yang punya kesadaran itu yang sampingnya malah. Jadi misalnya kita sholat di sini gitu pastinya ada orang yang di sini itu sudah bergas langsung nyetok, bahkan langsung berdiri. Wah, ya ini karena apa? Jadi ini hubungan seorang hamba ini dan berhubungan berkomunikasi dengan Rabb-nya itu nggak ada lagi tirai, disingkap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini kaitan yang fadilah. Ya. Kenapa sama rahmatullah? Karena di dalam sholat itu ya mencakup antara zikir, membaca Quran, gerakan itu bagian dari sarana kita untuk berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi waktu sifat wal khujubu bainahu wa baina rabbih, disingkap hijab tirai antara dirinya dengan Tuhannya. Wastaqbalatuhu, dan disambut dia orang yang sholat itu apa? Al-hurul in, bidadari. Malam yamtahitu, selagi tidak bang ingus ayatanakha atau berdahak. Ya, boleh saja ya kita ini kaitan dengan adab. Ya, posisi orang sedang berkomunikasi dengan Allah, ketemu dengan Allah, asik masuk, ya maka adabnya kan kira-kira yang nggak boleh kemudian orang berdahak kemudian di depannya atau di bahkan kalau di dalam riwayat yang lain ini ya tidak boleh berdahak di samping kanan, tetapi di samping kiri atau di bawah tumit. Ya ini kalau tanah masjidnya ya masjid zaman dulu ya. Ya kalau sekarang ya kalau sekarang nggak bisa keramik semuanya. Tapi pakai tisu misalnya gitu ya. Saya nggak tahu mungkin kenapa posisi sak itu di kiri itu. Itu biasa dia ya supaya bisa begini. Ya. Jadi ini kaitan dengan fadail bahwa sholat itu silatul abdi bi rabbih, hubungan seorang hamba dengan Tuhannya itu di mana hijab itu disingkap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tidak ada hijab lagi, tidak ada batas lagi. Benar-benar kita sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan di dalam sholat itu sebenarnya sedang disambut kita ini. Disambut oleh apa? Hurul in, bidadari selama tidak bang ingus, ayatanakha atau sedang dah. Kemudian di dalam riwayat yang lain bahwa posisi yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya itu adalah ketika sujud. Dan sujud itu hanya ada di dalam sujud. Itu posisi yang paling dekat kita dengan hamba, dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Maka kata Rasulullah, fa'asirud doa, perbanyak doa. Ya, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih azza wa jalla. Yang paling dekat seorang hamba dari Tuhannya itu apa? Sajidun, dalam keadaan sujud. Fa'asirud doa. Ya, maka perbanyaklah doa. Ya, saya memahami pasal doa ini memperbanyak bacaan doa sujud. Ini yang selama ini saya pahami, ya. Saya belum menemukan satu riwayat bahwa ada diperbolehkan doa di luar doa sujud. Jadi fa'asru doa ini adalah kalau kita biasa membaca sekali atau dua kali, kita perbanyak lagi. Ya, mungkin pas posisi doa yang terakhir, ya, karena biasanya imam itu di posisi sujud terakhir itu agak sulit. Tapi ya kemudian imam serampung, makmum urung rampung gara-gara mau banyak doa ini juga menyala. Jadi salat itu posisi yang paling dekat dengan hamba, ya, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu ketika kita sujud. Jadi hampir dipastikan uang nampak kepala jadi pegang orang itu biasanya orang malam. Kalau bukan karena perintah Allah Subhanahu Wa Taala ini, kita tidak akan pernah mau sujud kepada sesuatu yang lebih rendah, ya, posisi kepala. Maka ada kemuliaan, ya, nek wong isih sujud itu masih mulia. Ya, nek orang itu masih belum sujud, ya, dalam artian sholat, itu orang itu masih punya kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mbah sholati saiki, mbah sholati akeh, tetap dia masih punya kemuliaan. Tetapi tadi saya katakan, tentunya kita ini harus punya grade yang lebih. Tidak cukup hanya sujud saja, tapi juga harus bahwa ini bagian dari satu kebutuhan kita. Kebutuhan apa? Untuk selalu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lewat apa? Lewat sholat itu sendiri. Kemudian ada lagi bahwa sholat itu munajatu Rabb bil izzati. Sholat itu munajat, kita sedang munajat. Maka di dalam sholat itu hampir semua doa yang kita baca itu semua adalah permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Munajat, ya. Di dalam riwayat Anas radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina, sesungguhnya seorang mukmin idza kana fi sholati, apabila ia sedang dalam melaksanakan sholat, fa innama yunaji rabbahu, maka sesungguhnya ia sedang bermunajat kepada Tuhan. Munajat kita ini, ya. Ya, jadi maka ada posisi-posisi, ya, waktu ketika di dalam sholat itu ada waktu yang kemudian sangat mustajab. Justru ketika kita akan melaksanakan sholat itu, ya. Jadi ketika imam mengucapkan sawu sufa, umumnya kita itu seolah gerakan bongamu, gerakan gitu. Justru ketika mau memulai sholat itu satu waktu yang mustajab. Zakaria, Nabi Zakaria itu mendapatkan anak itu justru dalam posisi akan sholat, ya, akan melaksanakan sholat, ya, itu waktu mustajab. Nah, terkadang kita ini kan sebenarnya di dalam hadis itu ada satu riwayat bahwa nggak boleh masih bangkit tangan, masih harus dalam posisi yang siap, ya, sudah menyiapkan diri bahwa kita itu akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah memfokuskan konsentrasi kita, ya. Jadi sudah mulai kemudian ingatan-ingatan dunia itu dihilangkan. Nah, begitu mengucap Allahu Akbar, ya, terus lain sudah. Bahwa kemudian di tengah-tengahnya kok masih kelingan liani, ya, tapi dalam pada waktu itu betul-betul kita siapkan diri kita dalam rangka menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita itu mau ketemu bupati saja itu orang langsung ketemu.
Ya, mesti melalui meja apa dulu namanya. Ya meja judane, meja admin saja itu. Nah, ketika kita mau sholat juga sama. Ada satu kondisi di mana kita menyiapkan diri. Maka ketika imam sudah berdiri menghadap kepada kita dalam rangka menyiapkan sawu sufufakum misalnya, maka posisi makmum itu sudah nggak boleh ada gerakan apa-apa. Ya, posisi siap, ya tidak sampai begini, tidak bangkit, tidak ngisek ngelebok di tangan yang sak misalnya gitu. Harus dalam posisi siap. Ya. Karena ini bagian dari apa? Waktu yang mustajabah itu di situ. Nabi Zakaria berdoa untuk mendapatkan anak itu juga pas pada posisi itu. Ya. Ini apa namanya? Bahwa itu adalah munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada larangannya. Bala ya bizuqanna, maka janganlah meludah benayadai di depan. Wala an yaminihi, dan tidak boleh di samping kanannya. Walakin an yasarihi, tetapi boleh di samping kiri. Ya, ini kaitan dengan ketentuan atau adab ketika kita meludah ketika waktu sholat. Maka biasanya di samping imam itu kan kalau enggak ada sini. Benar betul. Nek musola langgar Jawa itu mesti ono angin itu sebelah kiri. Ya. Jadi ya barangkali ketapkan ada sini. Ya, jadi apa? Setahu saya langgar ya apa namanya dulu itu mesti ada angin sebelah kiri. Ya pas imam lagi Arab ini ya kan biasa jadi orang baca, apalagi baca panjang itu mungkin ya kemudian harus meludah itu. Maka meludahnya itu boleh di sebelah kiri, ya tahta qadamihi, atau di bawah ini kaki. Ya, ini kalau lantainya lantai pasir sebagaimana dahulu. Sekarang itu. Ini kaitannya dengan bahwa sholat itu satu kondisi di mana seorang hamba sedang munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahwa sholat itu juga ya, selain munajat kepada Allah, sholat itu juga bagian dari kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzikrul abdi, ya, satu bentuk kondisi sarana di mana kita itu ingat. Sekalipun ingat kepada Allah itu tidak hanya pas sholat, ya, ingat kepada Allah itu tidak hanya pas sholat. Bahkan tolok ukur kualitas kita, derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu berbanding lurus dengan posisi Allah kita tempatkan dalam hati kita. Sejauh mana Allah kita tertampar di dalam hati kita. Itu tolak ukurnya. Ya. Jadi tolak ukur derajat kita di sisi Allah itu berbanding dengan bagaimana Allah ya kita tempatkan dalam hati kita. Ya, sejauh mana kita menempatkan Allah. Maka ingat kepada Allah itu menjadi satu ukuran derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak hanya pas sholat itu salah satunya saja. Ya. Termasuk bagian dari Allah mengingat hambanya. Ya. Kalau kita itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengingat kita. Wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingat. Ya. Jadi sholat itu bagian dari sarana kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mengingat Allah itu niat, saya katakan tadi, tidak cukup hanya dengan sholat saja. Ya, dimanapun kita berada, kondisi apapun, itu kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam kondisi saat ini. Ya. Kemarin saya sampaikan di dalam khutbah di sini, syakur itu senantiasa bersyukur bukan hanya dalam hal-hal yang nikmat saja, ya, tetapi dalam hal-hal kondisi yang tidak membahagiakan pun kita tetap bersyukur. Itu syakur. Kalau syukur, ya,
itu satu kondisi di mana kita mensyukuri nikmat Allah dalam hal-hal yang membahagiakan saja, itu lumrah. Tapi dalam kondisi yang tidak membahagiakan seperti kondisi saat ini, ya, kira-kira yang paling banyak ngerasa anak ini omah, ini anak ini mau aja darahnya lu mau aja. Artinya kan Rasulullah, ya, itu syakur itu begitu. Maka, ya, saya sampaikan dalam khutbah kemarin itu, ya, di dalam satu buku namanya buku Al-Judi, ya, Imam Ahmad bin Hanbal itu meriwayatkan bahwa Umar bin Khattab itu pernah mendengar seorang yang tawaf, ya, seorang yang tawaf, kemudian berdoa, Allahumma ja'alni minal aqwalin, ya Allah, jadikan aku ini termasuk golongan yang sedikit. Ya. Waman aqwalu, apa maksudnya sedikit itu? Lalu seorang rajul ini menyampaikan satu ayat, ya, surat As-Saba itu yang diantara potongan terakhirnya qalilan min ibadiyas syakur, sedikit sekali dari hamba-Ku yang bersyukur. Kata syakur itu kata, ya. Termasuk Rasulullah SAW ketika ditanya Aisyah, kenapa masih melaksanakan sholat yang begitu kerasnya padahal engkau ini diampuni dosa-dosanya? Jawaban Rasulullah, afala akunu abdan syakur. Baik kata-kata. Ya. Jadi saudara sekalian, syakur itu mensyukur nikmat apapun nikmat itu. Ya, yang membahagiakan, yang tidak membahagiakan. Bahkan Rasulullah mengajarkan kalau yang membahagiakan itu apa yang kita ucapkan? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmat ini, nikmat yang membahagiakan, kesehatan ini, tatimmus shalihat, maka amal-amal baik yang kita lakukan itu menjadi sempurna. Sempurna semuanya kita. Sholat dalam keadaan berdiri, ya, kita punya harta, kita bisa sedekah kapanpun. Tapi begitu Allah memberikan kita ketidakbahagiaan, ya, tidak membuat diri kita tidak benar dapat nikmat, ya, dicabut sedikit dengan sakit misalnya, Nabi mengajarkan alhamdulillah ala kulli hal, tetap alhamdulillah. Segala puji bagi Allah atas kondisi yang demikian ini. Ya, termasuk saat ini pandemi ini. Ya, termasuk pandemi ini, ya, ini juga tetap kita syukur. Kenapa? Ya masih banyaklah nikmat Allah. Kita ini baru dicabut, ya, dibuat kondisi di mana ada pandemi, kemudian banyak hal yang tidak bisa kita lakukan. Tetapi tetap masih banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Itu hal yang tersulut luar biasa. Ya, saya ini tidak termasuk yang tidak percaya adanya COVID, ya, tidak termasuk itu. Saya tetap percaya adanya COVID, ada, ya, karena saya juga ahli, ya, saya percaya pada yang ahli, ya, berkaitan dengan itu. Tetapi tidak kemudian buat kita itu selalu menyalahkan. Kalau kita lebih banyak menyalahkan faktor eksternal, maka kita lupa sebenarnya ada potensi diri kita yang bisa kita kembangkan lebih baik. Kita lupa, kenapa? Fokus kita eksternal, luar terus. Ya, padahal ada potensi diri kita yang lebih. Nah, dalam kondisi apapun itu kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam kondisi itu, wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Justru kita itu dipilih kepada Allah Subhanahu wa taala, minta, ya, supaya kemudian Allah mencabut, ya, kondisi yang demikian ini, ya, dikembalikan ke sana. Kita dipilih kepada Allah Subhanahu wa taala. Lewat apa? Lewat sholat itu. Ya, ini apa namanya? Di kondisi di waktu sholat inilah kemudian kita itu selalu dikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sholat itu menyangkut tiga hal. Satu menyangkut dzikir lewat bacaan-bacaan itu. Kemudian sholat itu juga gerakan, ya, kemudian selalu juga mencakup apa? Kondisi hati.
ya, hadirul qalbi ma'allah. Bagaimana kita selalu menghadirkan Allah dalam hati kita, ya, ketika kita sholat itu berusaha, karena dari awal sampai akhir kalau itu ya koyo angel, justru barang-barang hilang itu ya ketemu nih pas sholat itu. Di dalam riwayat yang lain ini masih menunjukkan bahwa sholat itu sarana zikir kita kepada Allah. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, qala ta'ala, ini hadis qudsi, qasamtu sholata baini wa baina abdi, saya itu membagi sholat antaraku dan di antara hambaku nisfaini, ya, setengah, wali abdi masalah, dan untuk hambaku apa yang dia tanya. Ini Al-Fatihah itu disebut sebagai salah satu nama Al-Fatihah adalah as-shalah. Ya, karena ini ayat, ini surat yang selalu dibaca dalam setiap sholat. Saya membagi sholat itu antaraku dengan antara hambaku itu separuh. Fa'idha qala al-abdu, ketika hambaku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah ta'ala, lalu Allah mengucap hamidani abdi, hambaku memuji. Mulane nek maca niku aja saambekan. Kenapa? Kalau seambekan Allah nggak sempat menjawab apa yang kita ucapkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita membaca itu, Allah mengucapkan apa? Hamidani, telah memujiku abdi hamba. Harus ada jeda itu. Ketika kita mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, qala Allah Ta'ala, Allah kemudian mengatakan asna alayya abdi, hambaku. Asna itu sama memuji, memuji. Ya. Kita memuji bahwa Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Wa idza qala maliki yaumiddin, ketika kita mengucapkan maliki yaumiddin, majidni abdi, kata Allah, hambaku mengagungkanku. Ya. Jadi harus ada bacaan. Ini berkaitan dengan apa? Aspek rukun itu apa? Tumakninah. Ya, tumakninah itu ya tidak cepat-cepat, tapi memberikan satu ruang dalam setiap gerak, termasuk dalam bacaan. Ya. Ini kaitan dengan. Ya. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berkata, hada baini wa baina abdi, ini antaraku dan antara hambaku. Jadi dua bacaan iyyaka na'budu itu adalah untuk siapa? Untuk Allah. Ya, kita minta, kita menyampaikan satu ungkapan hanya kepada Engkau, iya karena aku tuh ing panjenengan. Ya, ini mendahulukan maf'ul bih. Ya, kalau di dalam bahasa Indonesia kan ada subjek, predikat, objek. Ini didahulukan, yang menunjukkan satu hal yang penting, hanya kepada Engkau kami beribadah, wa iyyaka nasta'in wa li 'abdi ma sa'a, dan ini untuk kita hamba. Ya, yang tadi haknya Allah, ya, kita menyampaikan hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, itu hanya Allah. Tapi wa iyyaka nasta'in, itu apa yang kita minta, ya, kami minta kepada Engkau ya Allah pertolongan. Jadi bagi dua. Wa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah berkata, hada li abdi wa li abdi ma sa'a. Iki untuk hambaku dan apa yang dia minta. Jadi sholat itu dibagi antara dua, antara Allah dengan hambanya. Maka disinilah Bapak sekalian, bahwa kalian dalam suatu bagian zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya maka juga harus ada adab-adab, ya, tata krama, menyampaikan kita kepada Allah itu ya dengan bahasa yang baik. Ya, jenenge orang mau matur kan, munajat kepada Allah,
itu mestinya harus sesuatu yang baru. Ya. Jadi tidak boleh berusaha kerusu, wong matur dengan berbaris saja, pasti dengan ya, sikap yang sempurna, ya untuk celalean dan macam-macam. Kira-kira protokolnya begitu kalau dengan pejabat, apalagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka juga ada adab-adabnya apa dalam hal menyampaikan itu juga harus jelas. Ya. Ini yang kita pelajari pada pagi hari ini, Bapak sekalian, kemudian ada manfaatnya. Barangkali ada yang mau disampaikan, monggo, nggih monggo Pak. Waalaikumsalam. Ini saya benar-benar belum tahu karena saya pernah, tapi saya nggak tahu waktu itu. Jadi saya pernah disampaikan ketika ada orang sholat di belakang kita, kemudian kita sudah selesai sholat, kita itu seolah-olah punggung kita sebagai pembatas sholat, dipakai orang lain untuk membatas sholat. Bahkan kalau kita sarankan untuk tidak pergi dulu. Kalau kita mau pergi katanya kita ambil pembatas sholat, apa namanya itu pembatas sholat? Sutroh saya di Abuja itu, kita kan sudah berada dan saya nggak ngapa waktu itu lah dengan tadi Pak Ustadz menyampaikan itu, kemudian kami tanyakan apa betul semacam itu, kemudian termasuk apa termasuk itu termasuk sunnah atau bagaimana? Ya. Yang kedua, saya pernah ikut jamaah sholat itu pas kita kepergian di Saltama itu jamaah kosor, tapi ternyata setelah saya tanya, karena itu keluarga dan saya nggak pernah sholat luhur, tapi kosornya itu hanya sholat asarnya saja, hanya 2 rakaat. Itu bagaimana ada enggak? Yang ketiga satu lagi, ini masalah bacaan yang tadi disampaikan, masalah syukur dan sahur. Berarti artinya termasuk ketika kita mendapatkan satu informasi, entah itu saudara, entah teman, entah itu keluarga dalam kondisi meninggal dunia, berarti kita tidak innalillahi langsung, tapi alhamdulillah dulu atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ini kaitan dengan sutroh, pembatas. Ya, makanya pakai sajadah, atau kalau nggak ada sajadah, apa yang bisa dijadikan sebagai satu batasan? Jadi kalau misalnya kayak gini, ini berarti batasan. Jadi kalau ada orang lewat masih di batasan enggak. Tapi kalau sudah masuk kepada batasan itu, maka itu wajib untuk dicegah. Nah, misalnya tadi kalau dengan tadi itu orang batasannya ya berharap misalnya ya tetap berada di smart situ, bahwa ada yang lewat. Ya. Kalau ada sesuatu, ya ditaruh di depan itu. Ini sebagai pembatas. Ya. Ini sifatnya apa ya? Sifatnya anjuran. Ya. Karena begitu pentingnya hingga Nabi itu menyampaikan tetap ditahan. Bahkan Nabi itu pernah, andai kata ada hewan pedus gitu yang lewat, itu tetap ditahan. Ya, dalam riwayat itu sampai itu ya pedus itu mau misalnya Nabi ini kita berada di posisi gini ya, kan karena menjadi imam, ya itu sampai depel jangan sampai lewat. Ya, jadi itu kenapa? Karena tadi saya katakan ini bisa menggugurkan komunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala walaupun seekor binatang. Jadi itu bagian sesuatu yang dianjurkan dalam syariat kaitan dengan sutroh itu. Ya, maka sajadah itu batasan. Jadi kalau orang lewat di luar sajadah kita ya, tapi kalau melewati dari sajadah ya wajib dicegah. Walaupun itu anak kecil, ya tetap saja harus diingatkan. Kira-kira gitu ya. Jadi walaupun itu harus diingatkan. Kemudian yang kedua kaitannya dengan sholat apa? Qasar gitu. Iya, sholat qasar gitu. Sholat qasar. Jadi dalam sholat qasar itu, kalau kita itu bermakmum kepada orang mukim gitu. Misalnya sholat apa?
kita ini musafir, pas datang di masjid itu sedang melaksanakan sholat zuhur, maka kita ngikuti apa yang dilakukan oleh imam yang mukimin itu, ya. Lalu kemudian kita melaksanakan sholat 2 rakaat untuk sholat asarnya. Gitu ya Pak. Itu ternyata buatan berarti tidak mengkosor dulu sama asar, Pak. Tapi hanya sholat asar saja 2 rakaat. Enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Ya, jadi kosor itu bagian dari rukhsah. Jamak itu ada 2, ada jamak secara sempurna, duhur dan asar digabung tapi sholatnya sempurna 4. Ya, ada yang memang jamak tapi kosor, ya 2 misalnya gitu, itu diperbolehkan. Makanya tadi ketentuannya, kalau kita datang di satu tempat dalam perjalanan, pas kita datang itu sedang melaksanakan sholat duhur, maka kita mengikuti sholat duhurnya orang mukim itu. Gak boleh kita itu nyempal sendiri, tapi kemudian lanjutkan kepada sendiri. Kalau kemudian kita ini berjamaah dengan sesama musafir, itu ketentuannya boleh. Ya, kalau musafir mestinya kemudian dia melaksanakan sholat qasar misalnya. Ya, ini kaitannya dengan sholat qasar. Ya, jadi boleh, ya, misalnya begini, saya di bandara, ya, berangkat terbang itu jam 4, saya datang jam 4, saya sholat 4 sempurna, itu saya ketinggalan, burung antri, maka saya melaksanakan sholat 2 rakaat saja, boleh. Ya, kemudian yang ketiga itu apa? Singkat apa Pak? Oh, katanya yang meninggal. Ya, jadi yang meninggal itu memang di dalam satu ayat itu apa? Alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Jadi jika dapat musibah maka ucapkan inna lillahi, semuanya kembali pada Allah. Itu juga bagian dari kita zikir kan. Ya, maksud saya begini, kondisi apapun itu termasuk bahwa kematian itu ya bagian dari hal itu hilangnya nikmat, tetapi dia jadi itu datangnya kebahagiaan bagi orang itu. Misalnya ada orang yang sakit yang begitu parah, keluarganya barang yang mungkin kesel, ya bagi yang merawat mungkin akan mengatakan ya innalillahi, tetapi tetap saja kemudian ini kan bagian dari sikap bahwa semua akan kembali kepada Allah, tetapi tidak boleh kemudian kita berkeluh kesah, nyalakan tapi ya tetap memuji kepada Allah atas kondisi ini. Alhamdulillah atas kondisi yang demikian ini, ya karena semua itu datang dari Allah, ya akan kembali kepada Allah. Pujian semuanya isinya itu. Mana yang didahulukan? Ya didahulukan ya sebenarnya mendahulukan di dalam hati alhamdulillah ala kulli hal, lalu kemudian inna lillahi, ya enggak apa-apa. Ya, ini hanya satu sikap berkaitan dengan kita ini, pengungkapan terhadap satu kondisi. Ya, bisa innalillahi dulu dalam diucapkan, ya, atau kemudian alhamdulillah segala puji bagi atas kondisi ini. Wong ini kabeh itu dengan kembali kepada panjenengan. Kira-kira gitu Bapak. Oke. Bapak, ini mau? Belum sholat luhur, tidak di sholat asar, tidak jamaah sholat asar. Ini tak kembali ke mana? Yang dulu saya tanyakan, cuma kita tidak berjamaah asarnya Pak. Nah, kan sholat luhur, sholat asar dulu atau sholat luhur? Jadi kalau kita datang di satu tempat, ya kita ini seharusnya kan sudah ada sholat asar di tempat itu, sementara kita belum sholat dulu. Nah, mana yang didahulukan? Kalau mengikuti urutannya mestinya dulu gitu. Tapi pada saat itu waktunya sholat asar, dan di masjid itu sedang melaksanakan sholat
asar, maka ikuti dulu sholatnya yang ada di situ. Ya, kecuali kalau misalnya jenengan tidak bermakmum kepada orang mukim yang sedang melaksanakan sholat asar itu. Maksudnya ya sudah masuk sholat asar, ya sudah masuk sholat asar, sudah nggak ada jamaah yang ada di masjid itu kecuali jenengan, maka ya urut saja dari dulu baru kemudian sholat asar. Ya, tetapi kalau ketika kita datang di masjid itu sudah melaksanakan sholat asar, padahal kita belum sholat zuhur, kita melaksanakan sholat saja, karena waktu itu adalah waktu sholat asar, baru kemudian kita melaksanakan sholat zuhur. Ini juga persoalan yang ulama berselisih berkaitan dengan itu, mana didahulukan. Alasannya kalau sholat asar dulu berarti nggak tertib, gitu. Padahal ia belum sholat zuhur. Tapi kalau dia sholat zuhur dulu, loh ini waktunya sholat asar kok malah sholat zuhur, ya kan gitu. Nah ini apa namanya? Tinggal bagaimana kemudian kita nunggu dulu sholatnya selesai, baru kemudian kita berjamaah dengan rombongan melaksanakan sebagaimana sholat secara tertib, dulu baru asar. Itu yang mekanisme dalam pendapat terbuka itu. Ini gue yang maksudnya. Ya, jadi kalau kita ini datang di satu masjid, ya, maka kita mengikuti mukim. Ya. Bahkan biasanya begini, ya, bisa saja kita melaksanakan sholat zuhur sendiri dengan makmum kepada sholat yang asar. Karena niat, ini menurut pendapat Syafi'i, niat seorang makmum itu niat untuk dirinya sendiri. Sehingga kalau niatnya itu berbeda dengan niat imam, maka itu tidak membatalkan sholat. Ini pendapat Imam Syafi'i dalam Al-Um itu. Sehingga ada satu riwayat, ya, Mu'adz bin Jabal itu kan seorang pemimpin kaumnya. Mu'adz ini sudah melaksanakan sholat asar bersama Rasulullah SAW. Sudah. Lalu begitu dia kembali ke kaumnya, dia menjadi imam. Loh itu sholat apa? Nah, dia tidak sholat asar. Ya, tidak sholat asar. Ya melaksanakan kesunahan saja. Tetapi makmumnya melaksanakan sholat asar bersama dengan, itu kan berbeda niatnya. Ya, itu ada riwayat itu yang membolehkan hal itu. Ya, makanya begini. Kalau misalnya saya datang ke masjid, ya saya telat jamaah sendirian. Lalu ada orang yang sudah melaksanakan jamaah, saya ngajak, ayo sholat jamaah dengan saya, supaya saya juga duduk sholat jamaah, nggak sholat sendirian. Lalu sholat apa dia? Ya sholat sunnah saja, tidak melaksanakan sholat asar 2 kali. Itu dibolehkan di dalam syariat. Ya bisa dibaca di fikih Said Sabiq, itu juga ada penjelasan tentang hal itu. Ini pembahasan tentang bab beda niat antara makmum dengan imam. Gitu. Ada lagi? Yang saya tanyakan mengenai sujud yang terakhir itu kan untuk imam itu kan lebih lama itu. Tadi disebutkan bahwa di situ bisa ya lebih banyak. Apakah boleh disisipkan dengan doa dengan bahasa kita sebagai orang Indonesia atau orang Jawa itu misalkan, apakah boleh disisipkan dengan meminta doa yang diinginkan? Ya. Jadi sholat itu ada ketentuannya, ya, ketentuannya dari Rasulullah SAW, sifatnya tauqif, ya, tidak boleh nambah-nambah. Sehingga kalau kemudian di dalam sholat, apalagi sholatnya bahasa Indonesia misalnya gitu, ya tentunya itu dilarang. Ya. Nah, yang saya pahami sampai saat ini yang saya pahami tentang hadis Rasulullah asrul doa, ya, posisi yang paling dekat hamba dengan Rabbnya ketika sujud itu, maka asrul doa itu yang saya pahami sampai saat ini adalah apa? Memperbanyak doa sujudnya. Memperbanyak doa sujud. Iya. Bukan menambah misalkan. Bukan menambah doa yang lain. Bukan. Kenapa? Karena doa yang lain bisa kita lakukan pada saat selesai sholat. Itu juga kondisi waktu yang mustajab.
Ya. Jadi kondisi yang mustajabah itu waktu setelah sholat. Maka kita gunakan itu untuk berdoa kepada Allah yang kita minta. Tetapi kalau sujud ini yang saya pahami, saya belum menemukan literatur atau riset lain. Kalau misalnya nanti saya menemukan lagi, nanti saya sampaikan. Kira-kira ada satu penjelasan yang sahih terkait dengan itu. Tapi yang sampai saat ini saya pahami, yang saya baca dari literatur itu, fa'asru doa itu adalah memperbanyak doa sujud itu. Jadi kalau kita membaca subhana rabbiyal a'la hanya 3 kali, misalnya itu bisa diperpanjang lagi. Selagi tidak kemudian imam wis rampung sujud kok bisa sujud. Oke, saya kira itu ada yang lain. Sampun nggih? Nggih, saya kira itu mudah-mudahan bermanfaatnya dan tentunya bisa menambah kualitas ibadah kita. Ya, karena dengan adanya fadilah ini bisa memotivasi kita untuk bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan ibadah sholat. Walaupun belum sujud kepada Allah saja itu satu perkara yang terbaik. Mari kita tutup dengan doa kepada Aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.